Halo, selamat datang kembali di Arch Channel. Di setup PC yang saya bawa ini terdapat prosesor terbaru entry level yang mungkin akan menjadi jawara baru buat para carry hore. Ya, di video ini kita akan mereview Ryzen 3 3300X. Ryzen 3 versi 3000 memang sebelumnya sudah ada, yaitu 3200G. Tapi 3200G itu masih menjadi lini EPU dan menggunakan arsitektur Zen Plus. Di Ryzen 3 3300X ini sudah menggunakan arsitektur terbaru mereka yaitu Zen 2, di mana di Zen 2 itu mempunyai performa dan power efisiensi yang lebih bagus jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Untuk Ryzen 3 3300X ini mempunyai positioning yang sedikit mepet dengan Ryzen 5 3500. Memang Ryzen 5 3500 mempunyai jumlah core yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Ryzen 3 3300X ini. Tapi 3300X ini mempunyai jumlah thread yang lebih banyak, dan juga untuk base clock dan maksimum boost clocknya itu lebih tinggi, dan juga dia mempunyai cache yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Ryzen 5 3500. Namun, dengan harga di kisaran $120, kalau misalnya kita konversikan ke rupiah itu di kisaran 1,8 jutaan, spesifikasi dari Ryzen 3 3300X ini cukup menarik. Dan untuk versi retail dari Ryzen 3 3300X ini, kalau kalian beli, kalian akan mendapatkan red style sebagai cooling bawaan dari prosesor ini. Dan di video kali ini, kita tidak menggunakan itu, karena memang prosesor yang dikirimkan dari AMD ke kita hanya prosesornya aja. Jadi kita nggak akan pakai red style sebagai video kita kali ini. Nah, daripada kita basa-basi tentang spesifikasi bagaimana Ryzen 3 3300 ini, dan kita masih bayangin gimana performanya, langsung aja kita bahas hasil pengujiannya. Untuk testbed kali ini sedikit berbeda karena testbed yang ini itu sepenuhnya di-provide oleh AMD beserta dengan prosesornya tentunya. Nah, untuk mainboardnya ini dari Gigabyte X570 Aorus Master, kemudian memorinya G.Skill VRX di 16GB 3200 MHz untuk SMP-nya. Untuk VGA-nya dari Sapphire RX 5600 XT tipenya Pulse. Untuk coolingnya tentunya dari ID Cooling dong. Untuk coolingnya ini adalah ID Cooling SE224XT AirGB, sedangkan power supply-nya kita menggunakan Enermax Revolution DF 650W 80 plus gold. Nah, untuk metode pengujiannya kita ada dua metode pengujiannya. Yang pertama adalah CPU Synthesis Benchmark dan juga ada gaming. Nah, di CPU Synthesis Benchmark ini untuk 3300X-nya kita ada dua versi overclock dan versi default. Untuk overclock-nya tentunya kita nge-up sampai dengan 4,425 MHz dengan voltage 1,35 volt, dan versi default-nya ini kita default dengan PPO on. Ya. Kita bacakan dulu hasil di Cinebench R15-nya. Di Cinebench R15 ini, AMD Ryzen 3 3300X yang versi overclock maupun yang versi default ini mampu melewati Ryzen 5 3500X maupun yang versi non-X. Lanjut di Cinebench R20, AMD Ryzen 3 3300X yang versi overclock ini mampu melewati Ryzen 5 3500X maupun yang non-X. Namun yang di versi default untuk Ryzen 3 3300X ini hanya mampu melewati skor dari Intel Core i5 9400F. Lanjut di Handbrake, untuk versi overclock maupun versi default dari Ryzen 3 3300X ini tidak bisa melewati skor dari Intel Core i5 9400F. Namun yang versi overclock dari 3300X ini bisa melewati performa dari Ryzen 5 3500 maupun 3500 yang versi X. Di VRAY, AMD Ryzen 3 3300X yang versi overclock ini masih belum bisa melewati performa dari AMD Ryzen 5 3500X. Tapi untuk AMD Ryzen 3 3300X yang versi default ini bisa melewati performa dari Intel Core i5 9400F meskipun hanya berbeda tipis. Lanjut di Blender, untuk rendering time dari AMD Ryzen 3 3300X yang versi overclock maupun versi defaultnya ini mampu melewati performa dari AMD Ryzen 5 3500X maupun yang versi non-X. Nah, untuk pengujian gamingnya ini agak sedikit berbeda ya, karena kita hanya membandingkan dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500. Mengingat positioning dari AMD Ryzen 3 3300X ini mepet banget dengan yang versi 3500 non-X. Nah, kita bacakan dulu hasil pengujian gaming di Civilization 6. Di Civilization 6 ini sedikit berbeda karena kita hanya membandingkan dengan AI Turn. Jadi, dilihat dari average time untuk
beberapa kali turn AI-nya ya. AMD Ryzen 5 3500 ini sedikit lebih kenceng 9 detik kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen 3 3300X. Di sini kelihatan banget kalau bahwa Civilization 6 ini yang AI turn ini membutuhkan core yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan Ryzen 3 3300X. Lanjut di Shadow of the Tomb Raider. Untuk AMD Ryzen 3300X, ini untuk tank ATP-nya bisa lebih kenceng 3 fps kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen 5 3500. Namun untuk 1440p-nya, 3300X maupun 3500 ini performanya mirip lah ya. Di Forza Horizon 4 ini untuk tank ATP-nya kembali lagi AMD Ryzen 3 3300X ini menang kisaran 6 lebih ya. 6 fps-an lebih kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen 5 3500, tapi untuk 1440p-nya hanya berbeda 1 fps saja. Di F1 2019, AMD Ryzen 5 3500 untuk 1080p-nya memang dia mendominasi, namun di 1440p-nya ini kurang lebih sama ya kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen 3 3300X. Kita ada game baru, The Division 2. Ini AMD Ryzen 5 3500 untuk 1080p-nya ini kurang lebih mirip ya dengan AMD Ryzen 3 3300X. Di 1440p-nya pun, di kedua prosesor ini performanya bisa dibilang sama, karena average FPS-nya ini keluarnya angkanya sama. Untuk game baru yang kedua ada Ghost Recon Breakpoint. Nah, di sini untuk AMD Ryzen 5 3500, untuk 1080p-nya dia menang tipis, berbeda hanya 1,2 fps kalau dibandingkan dengan Ryzen 3 3300X. Namun di 1440p-nya dia menjuarai karena berbedanya sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan Ryzen 3 3300X. Di sini kelihatan banget ya, game Ghost Recon Breakpoint ini dia membutuhkan core yang lebih banyak. Lanjut di Red Dead Redemption 2, untuk AMD Ryzen 3300X ini untuk 1080p-nya dia bisa lebih kenceng sedikit, berkisar 3 fps-an ya kalau dibandingkan dengan Ryzen 5 3500. Namun untuk 1440p-nya dia hanya berbeda tipis 0,9 fps lebih kenceng jika dibandingkan dengan Ryzen 5 3500. Lanjut di Assassin's Creed Odyssey, AMD Ryzen 5 3500 ini lebih kenceng 1-2 fps kalau dibandingkan dengan Ryzen 3 3300X. Namun di 1440p-nya ini berbeda cukup jauh, berkisar antara 3-4 fps ya kalau dibandingkan dengan Ryzen 3 3300X. Ya, di sini kelihatan bahwa Assassin's Creed Odyssey itu membutuhkan core yang lebih banyak jika dibandingkan dengan game-game yang lainnya. Di power consumption ini kita mengetes menggunakan clamp meter. Kita klaim di bagian power APS dan kita lihat memang di sini kita mengetes dengan software rendering Blender. AMD Ryzen 3300X ini hanya membutuhkan 68 watt ketika peak load rendering Blender, sedangkan untuk Ryzen 5 3500 lebih boros sedikit, berkisar 75 watt. Ya, kalau dilihat di sini ya, Ryzen 3 3300X ini cukup menarik ya, karena di harga 1,8 jutaan itu performanya mirip seperti Ryzen 5 3500. Akhirnya kita tahu kenapa dulu AMD Ryzen 5 3500 maupun 3500 yang X itu nggak dirilis secara pasar global. Mungkin AMD sedang mempersiapkan Ryzen 3 3300X ini masuk di pasar prosesor entry level mereka. Karena kalau kita bandingin secara performa, kemudian secara harga, dan juga fitur yang ada di prosesor Ryzen 3 3300X ini kurang lebih mirip dengan AMD Ryzen 5 3500. Jadi buat kalian yang lagi cari prosesor dengan budget tipis namun mempunyai performa yang oke, kalian bisa pilih Ryzen 3 3300X ini. Sekian review prosesor AMD Ryzen 3 3300X dari kami, tim Arx. Kalau kalian suka baca artikel, jangan lupa lihat di website kita di arx.co.id. Dan kalau misalnya kalian punya Instagram, jangan lupa kepoin Instagram kita di @arx_media. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga stay at home, jaga kebersihan. Saya Ali Mukhtar, ciao.